Di suatu tempat yang jauh dari kebisingan kota, ada sebuah hutan yang indah dan penuh warna. Namanya hutan ceria. Di sana, semua hewan hidup dalam damai, saling membantu, dan tertawa bersama. Namun, di suatu pagi yang cerah, kabar besar menggentarkan ranting dan daun. Pak Gajah, sang raja hutan yang bijaksana, mengumumkan bahwa ia akan pensiun setelah puluhan tahun memimpin. Seluruh hewan pun bingung, siapa yang akan menggantikan Pak Gajah? Maka diumumkanlah pemilihan raja hutan. Tapi, siapa yang pantas? Dengar semua penghuni hutan, tak perlu repot-repot memilih. Sudah sangat jelas, akulah satu-satunya yang pantas jadi raja. Siapa yang paling ditakuti, siapa yang paling kuat, tak lain dan ditaklukkan aku. Oh, singa. Kekuatanmu memang besar. Tapi, raja bukan cuma soal otot. Raja harus cerdas, lincah, dan tahu cara bertahan hidup tanpa membuat gaduh. Lihat aku bisa menyelinap, mencuri makanan, dan tidak ketahuan sama sekali. Cerdas bukan? Maaf, tapi menurutku pemimpin harus memberikan keindahan dan inspirasi. Lihat buluku yang berkilau ini, warna-warni, mempesona. Bayangkan jika hutan ini dipimpin oleh keindahan. Bukankah itu luar biasa? Hai, pemimpin juga harus yang menyenangkan dong, yang bisa bikin pesta, yang bisa nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi, krok 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 krok. Teman-teman, bagaimana kalau kita pikirkan bersama saja? Mungkin kita bisa memilih raja dengan bijak tanpa saling bersaing berlebihan. Tidak, aku yang paling pantas. Pilih aku, maka setiap hari akan ada pesta ikan segar. Karena siapa sih yang tidak suka ikan segar? Pilih aku, atau rasakan aumku setiap malam. Hutan ini butuh disiplin dan kekuatan. Pilih aku, dan aku akan mendesain ulang sarang-sarang, menjadikan hutan ini taman keindahan. Katakan, kata raja. Kenapa semua orang sibuk menonjolkan diri, tapi tak ada satupun bertanya, apa yang dibutuhkan oleh hutan ini? Teman-teman, kita semua memang punya kelebihan. Singa kuat, kucing cerdik, merak cantik, katak menghibur. Tapi, apa gunanya raja jika hutan malah jadi kacau? Raja bukan soal siapa yang paling tinggi, paling keras, ataupun paling bersinar. Raja sejati adalah mereka yang bisa mendengar, memahami, dan melayani semua hewan. Mungkin aku terlalu memaksakan kekuatanku. Aku cuma ingin diakui. Dan aku ingin membuat hutan lebih indah, bukan rebutan. Gimana kalau kita semua kerja bareng aja? Nah, itu baru hutan ceria yang sesungguhnya. Sejak hari itu, hutan ceria tidak dipimpin oleh satu makhluk saja, tapi oleh 5 sahabat yang bekerja sama, saling melengkapi, dan menjaga satu sama lain. Singa menjaga keamanan, kucing mencari solusi cerdik, merak menjaga keindahan, katak membawa keceriaan,
dan tikus memastikan semua mendengar suara hati. Bersama hutan ceria, tetap bahagia. Tetap bahagia. Jadi, pesan moral dari cerita pemilihan Raja Hutan yang heboh ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang paling kuat, paling cantik, atau paling pandai berbicara, melainkan yang adil, mau mendengarkan, rendah hati, dan mengutamakan kerjasama. Ketika para hewan hanya sibuk memamerkan kelebihan dan saling berebut kekuasaan, hutan menjadi kacau. Namun, saat mereka mulai bekerja sama dan saling menghargai, hutan kembali damai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kerjasama lebih penting daripada persaingan, dan bahwa siapapun, bahkan makhluk kecil seperti tikus, bisa menjadi pemimpin yang bijak jika memiliki niat baik dan peduli pada kebaikan bersama.